Saudara sekalian, hari ini saya akan melanjutkan tema tentang the study of comparison in the Bible, dan kita akan masuk tema yang baru, yaitu hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tema ini tema yang tidak enak untuk didengar, tetapi tema ini harus kita dengar. Enak tidak enak harus kita dengar. Dan tema ini muncul di dalam konteks Yesus sudah menjelang akhir pelayanannya, dan tema ini muncul di dalam konteks akhir zaman. Mari kita lihat di dalam kitab Matius. Dua kitab Injil mencatat peristiwa ini, tetapi dengan cara yang berbeda. Matius menuliskan tidak sekomplit yang Lukas. Kita akan mentelusuri perbedaan dari dua penulis ini. Matius pasal ke-24 dari ayat 45 sampai ayat ke-51. Perhatikan, LAI kasih judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pasal 24, lihat dari ayat yang pertama, ini LAI kasih judul khotbah tentang akhir zaman. Dan ini semua cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, bagaimana mengerikannya. Lihat ayat ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi ini bicara akhir zaman. Di dalam tema akhir zaman inilah keluar ayat 45 sampai ayat ke-51. Perhatikan sekarang di ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Di sini kita temukan konteks waktu itu adalah Yesus bicara dengan murid-muridnya. Oke. Lalu masuklah ke ayat ke-45. Oke, nanti saya akan ajak saudara untuk membandingkan. Sekarang kita lihat dulu yang Lukas untuk kita dapatkan latar belakangnya dulu, baru kita nanti akan membaca. Lihat Lukas pasal yang ke-12. Di Lukas pasal yang ke-12, ini ceritanya agak beda, tetapi konteksnya sama, saudara ya. Perhatikan di Lukas pasal yang ke-12, tadi Matius ditaruh di paling akhir, atau cerita di mana Yesus sudah akan mengakhiri setiap pelayanan dia, dan ini sudah bicara tentang akhir zaman. Lalu Lukas pasal 12, ini juga tema yang mirip, yaitu tentang akhir zaman. Oke, saya akan baca. Lihat ayat ke-38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi tema ini juga tema akhir zaman. Lihat ayat ke-22, konteks ini juga Yesus bicara dengan murid-murid. Ayat ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Oke? Setelah Yesus bicara begitu panjang, sekarang ayat 41. Matius tidak tulis ayat 41 ini, yaitu kalimat Petrus. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Barulah masuk ayat yang kita mau khotbahkan. Jadi sebelumnya Yesus bicara tentang pencuri, bicara tentang akhir zaman, lalu Petrus bingung. Ini Yesus sedang bicara kepada kami, tetapi kok nuansanya agak umum. Maka Petrus tanya, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perempuan itu? Atau juga semua orang? Yesus lanjutkanlah tema tentang hamba yang setia
dan hamba yang jahat. Oke, sekarang saya ajak saudara untuk melihat yang versi Matius dulu. Kita sudah melihat konteksnya, semua sama Matius dan Lukas. Yesus bicara dengan murid, konteksnya sama, yaitu tentang akhir zaman. Matius pasal ke-24 ayat 45. Matius 24 ayat ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapakah hamba? Kata hamba ini memakai kata doulos. Nanti Lukas memakai kata yang berbeda. Nanti kita akan telusuri. Sekarang kita lihat yang versi Matius dulu. Siapakah doulos yang setia? Setia di dalam bahasa aslinya ini mengandung kepada unsur percaya. Saya bukan hanya setia, tetapi saya percaya dan saya yakin benar. Wah, ini tema yang menarik. Biasanya kalau orang setia, setia kepada hal yang dia tidak jelas. Setia kepada rutinitas. Misalnya, ayam setia bangun jam berapa. Tetapi ayam hanya setia seperti robot. Manusia, dia setia, bisa setia yang model robot. Semua orang setia, setia kepada Tuhan. Ada yang model setianya, setia seperti robot. Dia kira dia sudah setia. Padahal setia dia tidak didasarkan oleh unsur percaya. Kata setia berhubungan dengan kata percaya. Dan kata percaya ini muncul ditujukan kepada Thomas. Jadi Thomas waktu meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, di situ muncul kata yang sama, percayalah engkau. Thomas ingin mencucuk-cucuk semua bekas tadi, bekas paku dia mau cucuk. Lalu waktu dia mau cucuk, dia kira tidak pernah ada orang yang sudah dipaku lalu bisa muncul. Dan aku tidak percaya. Sekarang saya tanya, Thomas model orang setia tidak? Menurut kacamata orang, dia model setia. Model setia dihitung dari mana? Karena selama pelayanan Tuhan Yesus, tidak pernah dicatat Thomas akhirnya cuti 3 hari. Yesus berangkat, murid-murid berangkat. Berarti semua murid itu model setia. Setia dalam arti apa? Nurut. Yesus berangkat, mereka berangkat. Sampai waktunya tiba, Yesus waktu mati, Yesus bangkit. Disitulah terbongkar semua yang setia ikut Yesus. Semua setia yang tidak seperti yang Tuhan harapkan. Karena setia mereka tidak ada unsur percaya. Jadi saat tidak ada kesulitan, semua setia. Begitu ada kesulitan, semua tidak lagi setia karena tidak percaya. Yesus waktu mati, di manakah kesetiaan mereka? Di manakah kepercayaan mereka? Mereka melarikan diri. Waktu mereka melarikan diri, masih mending. Dan Thomas yang paling gawat, dia mau cucuk-cucuk, saudara. Maka Yesus berkata, percayalah. Itu kata yang dipakai untuk kata setia. Nah, sekarang kita kembali. Doulos ini, hamba ini bukan hanya dituntut setia, tetapi percaya. Ini yang paling susah. Banyak orang percaya, tapi tidak mau ikut. Percaya, tidak setia. Banyak orang setia, ada kesulitan, tidak percaya. Kita ikut Tuhan, semua ikut Tuhan. Begitu ada kesulitan, semua tidak percaya lagi penyertaan Tuhan. Siapakah hamba yang setia, lalu bijaksana? Nah, ini menarik. Memilih seseorang untuk pelayanan harus melihat kesetiaan dan kepercayaan dia. Kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan yang menempatkan dia, saudara. Jikalau seseorang ditempatkan oleh Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, maka dia dituntut untuk setia dan dituntut untuk percaya kepada Tuhan yang menempatkan dia. Kalau dia sudah mencapai level setia dan percaya,
maka ada kesulitan apapun, dia tidak pernah akan mundur. Tetapi setia, percaya, tidak cukup. Harus ditambah bijaksana. Ini menarik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan relasi satu dengan yang lain. Kalau setia, percaya, ini relasi vertikal bersama dengan Tuhan. Tetapi waktu sudah melayani, kita akan menghadapi yang horizontal. Waktu menghadapi horizontal, di situ kita dituntut untuk bijaksana. Bijaksana seperti apa? Perhatikan, di sini dimunculkan dia punya tema bijaksana. Yaitu diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Setia, jalankan. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan tugas ini. Dan Tuhan akan pergi, saudara. Tuhan ini percayakan. Lalu percayakan apa? Untuk mengurus semua yang milik si Tuhan. Waktu mengurus semua yang milik si Tuhan, ini berhubungan dengan horizontal. Waktu berhubungan dengan horizontal, harus hamba yang bijaksana. Kenapa? Karena akan memberi makanan pada waktunya. Saudara kalau baca ayat ini, seolah-olah kesannya biasa ya. Kasih makan kok mirinya susah-susah. Cari makan, ya pilihlah orang yang seksi konsumsi. Siapkan makan, ini pilih hamba. Oke, hamba oke. Hamba yang apa? Yang biasa saja cukup. Siapkan makan tepat pada waktunya. Berarti hamba ini harus mempunyai manajemen waktu yang tepat. Karena memberi makan kepada domba-domba Tuhan atau miliknya Tuhan, dia dituntut berikan tepat pada waktunya. Nah ini menarik. Apa artinya memberikan makanan? Kata makanan ini muncul di dalam tema Paulus saat pertama kali dia bertobat. Mari kita lihat. Makanan yang seperti apa yang ditujukan di sini, kita lihat Kisah Rasul di pasal yang ke-9. Kisah Rasul di pasal yang ke-9, waktu Paulus disebut oleh Kristus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nanti Paulus atau Saulus ini rebah. Ayat ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ayat ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Apa artinya? Paulus berpuasa merenungkan semua panggilan hidup dia. Wah, ini saat pergumulan yang sangat-sangat penting untuk melangkah ke depan bersama dengan Kristus atau melangkah ke depan bersama dengan mahkamah agama. Dia harus memikirkan ulang, dulu dia bersandar penuh kepada mahkamah agama, sekarang harus tinggalkan mahkamah agama, bersandar kepada Kristus yang tidak bisa lagi disentuh karena Kristus sudah naik ke surga. Dan dia berpuasa. Menarik ya. Untuk apa dia berpuasa? Berarti ada sesuatu yang sedang dia gumulkan. Dan dia gumulkan selama 3 hari, maka urusan makanan dan minuman tidak boleh mengganggu dia. Dan saat itu dia pasti kondisi sudah sangat lemah. Karena apa? Makanan tidak dia konsumsi, minuman dia tidak konsumsi, dan mata mengalami kesulitan untuk melihat. Lalu perhatikan apa yang terjadi di ayat yang ke-19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi ini bukan hanya bicara makan, tetapi makanan yang memulihkan kondisi fisik seseorang. Jadi seorang pelayan Tuhan, hamba yang setia dituntut percaya. Hamba yang setia dan percaya dituntut bijaksana. Karena
memikirkan kebutuhan makanan dari miliknya Tuhan. Lalu waktu dia memperhatikan miliknya Tuhan, dia tidak boleh memilah-milah mana yang punya saya, mana yang punya mereka. Yang punya saya akan berikan lebih. Yang punya mereka, saya berikan lebih sedikit. Atau yang punya mereka, saya juga pisahkan. Mana yang pro saya, ku kasih banyak. Mana yang tidak pro saya, ini kesempatannya, ku kasih dia makanan sedikit. Tidak boleh, saudara. Dituntut untuk berbijaksana. Maka saat dia memberikan makanan sesuai dengan waktunya, semua akan makan dan semua akan pulih kekuatannya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan lebih maksimal lagi. Sekarang saya tanya, saudara masuk ke restoran mewah, tujuan makan menu-menu yang mahal untuk apa? Supaya ada konten di Instagram toh, ada foto, wah restoran, seret, menu makanan, seret, gurami, lilit-lilit begitu, seret, seret, saya sudah masuk restoran ini. Sudah makan enak, bayar jutaan, habis itu pelayanan sama saja. Kita minum jus yang mahal, kita minum semua minuman-minuman yang bergizi. Wah, untuk apa? Supaya kita sehat. Kita konsumsi vitamin, wah macam-macam. Sekali minum 17 jenis. Dari A sampai Z semua dikonsumsi, saudara ya. Yang pagi ini, yang siang ini, yang malam ini. Lalu snack semua diatur. Untuk apa? Supaya dia sehat. Vitamin D dia konsumsi. Supaya apa? Tahan terhadap COVID. Setelah tahan terhadap COVID, melayani juga tidak. Minum apa? Wah, minum minyak ikan, minum vitamin ini, semua dikonsumsi. Setelah tubuh sehat, tubuh digunakan untuk sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Jadi hamba ini dipilih untuk memberikan makanan supaya orang yang menerima makanan ini menjadi pulih kekuatannya dan segar bugar untuk melayani Tuhan kembali dengan maksimal. Ini hamba yang Tuhan pilih. Mari kita lihat ayat ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ada saatnya si tuan tanda petik lepas tangan. Saat lepas tangan, saat jauh, itulah saat yang paling bagus untuk memantau semua pelayan-pelayan Tuhan. Saat ada di sisi Tuhan, semua kesannya baik-baik. Saat tidak ada, disitulah setan-setan semua muncul. Ayah dan ibu kalau ada di rumah, semua anak koi ya. Coba anak dikasih tahu, anakku kumpul semua ya, mulai besok papa mama akan keluar kota, tidak jelas kapan pulang. Oh. Lalu anak mulai pinter ya, dia tanya, mama berangkat bawa paspor tidak atau hanya tiket? Nah dia ngecek-ngecek ya, nih kalau ke luar negeri pasti lama nih. Oh mama sih nggak bawa paspor, oh berarti dia sudah tahu ini pasti di dalam ini, pasti sesama kota di Indonesia. Kira-kira tiketnya itu mahal nggak Maya? Ya 400.000, kita langsung tebak ini jaraknya nggak jauh. Tapi kalau mamanya bilang ini sampai berjuta-juta, lalu ditanya lagi, mama pergi bawa ransel atau koper, ma? Oh, mama pergi bawa 3 koper. Wah, dia tahu ini pasti lama, saudara. Mama, papa tidak kasih tahu berapa lama akan pergi dan kapan akan pulang. Dan saat itu, anak-anak semua sudah dengar. Semua anak bilang, jangan lama-lama ya papa, jangan lama-lama ya mama. Lalu keluarlah semua pesan-pesan gosen itu ya. Ingat pesan ini Pak ya, ingat ini ya, mainan ini ya, baju ini ya, semualah dipesan-pesan. Lalu berangkatlah papa dan mama. Saat mereka berangkat, terkuaklah semua tabiat-tabiat si anak. Yang satu yang berantakan, mulai berantakan lagi. Yang satu yang malas, mulai malas lagi. Yang satu yang tukang siksa dedek, mulai hajar si dedek lagi. Dan setelah papa dan mama pergi, lalu anak-anak ribut-ribut, kacau-kacau di rumah,
mereka kira tidak dipantau. Papa mama sudah pasang CCTV. Dan mereka menilai mana anak yang kayak si setan itu, mana anak yang baik itu. Akhirnya terbongkarlah semua. Maka perlu saatnya meninggalkan. Kalau saudara tidak pernah tinggalkan anak, saudara tidak akan tahu tabiat anak saudara yang sesungguhnya. Tuhan ini punya hamba, tapi Tuhan ini ada urusan pergi. Waktu Tuhan ini pergi, Tuhan tidak kasih tahu kapan saya akan balik. Tetapi tugas diberikan. Nah, perhatikan. Seorang hamba yang setia dan percaya ini dia melakukan. Dan Tuhan ini berkata, berbahagialah dulos yang seperti ini. Hamba ini capek enggak? Sangat capek. Ngurusin semua yang lain. Kata dulos ini bicara tunggal. Wah, kenapa sih saya yang dipilih? Soalnya begitu kan? Kalau kokoh ditunjuk, kamu ditugaskan jaga didik semua. Berapa didiknya? 10. Langsung kokoh bilang, kok saya sih? Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang dikasih tugas ini dan melakukan. Banyak orang tidak mau mendapatkan pujian berbahagialah. Kebanyakan orang cuci tangan tidak mau repot. Kalau ada tugas, jangan saya gampang aja. Dia saja. Mumpung dia masih semangat, dia saja. Maka kita di dalam pelayanan jarang mendapatkan pujian dari Tuhan, berbahagialah. Kenapa? Karena kita pilih-pilih, saudara. Hamba ini disebut berbahagia. Oke? Lalu tuannya ini akan pulang. Nah, ini tema pertama tentang hamba yang Tuhan mau ini. Lalu perhatikan, orang yang seperti inilah yang dikasih tugas, yang ditinggalkan oleh si Tuhan, orang inilah yang akan dikasih reward. Lihat, perhatikan di sini, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara mau menjadi orang yang mau dipakai Tuhan lebih hebat? Dimulai dengan saatnya seperti Tuhan kok tidak gubris. Kok saatnya pelayanan terlalu banyak, Tuhan kok berikan kepadaku. Saat itulah Tuhan akan melihat, kau kira ini banyak? Ini masih sepele, ini masih kecil. Karena ada tugas yang lebih besar yang Tuhan sedang siapkan, tapi engkau harus lulus dulu yang ini. Kenapa banyak orang pelayanan tidak pernah maju-maju? Karena tidak pernah menjadi hamba yang setia, hamba yang ada kepercayaan, dan hamba yang penuh dengan bijaksana. Hamba selalu bicara, saya sama Tuhan, pokoknya saya sama Tuhan, relasi saya sama Tuhan pokoknya beres. Sudah aman itu. Ingat ada horizontal. Memberi mereka makan pada waktunya. Artinya apa? Menjadi berkat kepada semua. Semua ini aku harus jadi berkat kepada mereka, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sudah undur iman diberikan kekuatan kembali, ditarik kembali. Orang yang seperti inilah nanti si Tuhan akan memberikan posisi yang lebih tinggi untuk menjadi pengawas, saudara. Wah, celaka ya. Biasanya kita pikirkan begini kan, saya pikir pelayanan ini cuma sebentar. Ternyata setelah ini saya lakukan dengan baik, dikasih lebih banyak lagi. Walah, tahu begini aku sembarangan. Kita kan selalu begitu toh. Ingin mengundurkan diri toh. Aduh, kalau bisa jangan saya direpotkan. Urusan keluarga saya menjadi berkurang waktunya. Saya sibuk di sekolah lah, di kantor lah, di pelayanan lagi. Aduh, pusing. Saya sekarang lagi pusing. Keluarga, mertua lagi masalah. Ini lagi masalah, itu lagi masalah. Pusing. Saya off dulu. Wah, luar biasa ya. Saya off berapa lama? Setahun ini saya tidak melayani dulu. Nanti kalau tahun depan kondisi sudah pulih, saya kembali melayani. Luar biasa ya. Itulah orang Kristen model sekarang.
Hamba ini sekarang dikasih kepercayaan untuk menjadi pengawas. Oke, happy ending. Happy ending, dia awalnya terima kata berbahagia. Saat si tuan pergi, si tuan pulang, mendapatkan dia kerja dengan baik. Sekarang dia terus akan mendapatkan kalimat bahagia, karena dia sekarang menjadi pengawas. Bukan lagi saat tuan pergi, lu baru bertugas. Bukan saat si tuan kalau ada di rumah, lu stop bertugas. Sekarang kau akan bertugas terus. Wah, ini menarik saudara ya. Jadi kau akan diberikan tugas yang baru. Konteks ini mirip seperti yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil. Barang siapa setia kepada yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Ini konteksnya mirip. Konteks setia pada perkara kecil, ini temanya tentang mamon. Kau pilih mamon atau pilih Tuhan. Tentang keuangan. Kau setia pada keuangan, kau akan diberikan satu kepercayaan yang lebih besar. Di dalam Matius ini, hamba ini setia mengelola asetnya si tuan. Asetnya si tuan apa? Hamba-hamba si tuan. Ini semua asetnya si tuan. Lalu miliknya si tuan yang bisa dipakai untuk jadi makanan untuk hamba-hambanya. Ini semua bicara semua asetnya si tuan. Dan kau setia, urusan makan yang sepele, semua orang juga perlu makan. Cuma waktu kau makan, kau harus ingat hamba yang lain juga perlu dikasih makan. Urusan yang begitu sepele, kau sudah setia, mengatur semua dengan baik. Sekarang kau dipilih menjadi pengawas. Oke? Ini tipe yang pertama. Ayat 48, nanti setelah ini kita akan lihat yang model Lukas. Lukas memberikan penjelasan yang beda. Kita lihat ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Hamba ini juga disebut doulos. Jadi ada hamba, ada pelayan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada pelayan yang sudah disebut doulos tetapi amburadul. Nah, amburadulnya apa? Dia pikirnya begini. Ini semua tema akhir zaman ya. Tuanku tidak datang-datang. Bahasa aslinya, tuanku ulur-ulur waktu pulang. Tuanku itu delay. Tuanku sengaja tidak mau pulang. Kurang ajar ya. Lalu, ia mulai memukul, merusak, atau merugikan hamba-hamba lain. Dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Perhatikan, ini ekstrim. Yang tadi yang pertama, kasih yang lain makan. Yang ekstrim, yang jahat, gua makan sendiri. Kasih mereka makan, pasti kasih minum toh. Sekarang untuk makan, gua makan sendiri. Untuk minum, gua minum dan gua mabuk-mabuk. Saudara perhatikan kalimat ini, makan, minum, mabuk-mabuk. Ini tema zaman Nabi Nuh. Hal kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nabi Nuh. Kawin mengawinkan, makan dan minum dan berfoya-foya. Mereka ini sedang menikmati semua hal-hal dunia. Mereka tidak sadar saatnya penghakiman Tuhan tiba, maka habislah mereka. Nuh dirikan bahtera, mereka tidak peduli. Lalu waktu hujan datang, mungkin mereka lihat, masih rintik-rintik. Setelah itu, kesempatan sudah berakhir, pintu bahtera waktu sudah ditutup, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang suka makan-makan, dan suka minum-minum, suka berfoya-foya, untuk mereka dapatkan satu anugerah. Jadi ada saatnya pintu akan ditutup. Nah perhatikan yang hamba yang jahat ini bukan mempersiapkan makanan untuk orang lain pada waktunya, tetapi dia makan sendiri, dia makan minum, berfoya-foya, dan dia sampai mabuk. Kumpul dengan kelompok-kelompok orang-orang fasik. Padahal dia sudah disebut hamba. Artinya apa? Dia tidak mau urusi semua yang milik Tuhan.
Mau rusak, rusaklah. Mau lapar, mau sekarat, sekaratlah. Yang penting aku tidak sekarat. Banyak orang melayani, dia tidak mau melayani hal-hal yang sulit. Kalau ada hal yang sulit yang membahayakan dirinya, dia menghindar. Orang-orang tipe begini mungkin tipe hamba yang jahat. Karena untuk diri, untuk keuntungan diri, dia mau. Tapi kalau untuk diri yang dia rasa rugi, dia tidak mau. Dan hamba yang jahat ini, kalau melayani orang lain, bagianku jadi berkurang. Karena makanan dibagi. Kalau melayani orang lain aku tidak dapat, mending aku gunakan sendiri. Biarin mereka semua. Ini tipe hamba yang jahat. Yaitu selalu memikirkan diriku sudah aman, maka amanlah sudah. Dan hamba yang jahat ini, perhatikan, Matius menambahkan cerita, dia memukul, saudara. Dia sekarang gunakan dia punya otoritas, yaitu menghajar semua yang junior. Oh, saat itu dia menjadi seorang seperti binatang buas yang mencabik-cabik mangsa-mangsanya. Dan saat itulah dia menjadi seorang penguasa yang tidak dipilih oleh si Tuan, tetapi mengangkat dirinya menjadi penguasa yang melakukan semua kejahatan. Dan Tuhan sengaja biarkan orang ini muncul. Jadi di dalam gereja, perlu saatnya Tuhan munculkan semua orang-orang jahat-jahat ini. Kapan Tuhan munculkan? Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Saat waktunya Tuhan tiba, Tuhan munculkan si A, si B, si C, semua terbaca semua. Kalau tidak ada hal Tuhan pergi, maka semua kelihatan baik-baik dan rumah Tuhan aman-aman. Oke, kita lanjut ya. Dia pukul. Lalu, makan minum, ayat 50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia. Membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kalimat ini membingungkan, saudara ya. Tuhan ini pulang, tidak ada belas kasihan, langsung bantai gitu kan. Saudara jangan salah menangkap pribadi Tuhan. Orang yang salah menangkap pribadi Tuhan ada dua ekstrim. Allah penuh kasih. Maka Allah tidak akan melakukan penghukuman. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim kedua, Allah ini sangat kejam. Bunuh orang terus, bunuh terus. Sejak perjanjian lama, bunuh, bantai, sikat, hajar gitu kan. Bangsa Israel diperintahkan bunuh, hajar, tenggelamkan, Firaun dibunuh, semua bunuh. Allah kejam. Ekstrim yang satu, Allah terlalu kasih, maka tidak mungkin ada penghukuman. Ekstrim kedua, Allah terlalu kejam, maka tidak mungkin Allah yang kejam ini mengasihi manusia. Mari kita cari Allah yang lain yang lebih mengasihi kita. Alkitab tidak ekstrim satu, tidak ekstrim kedua. Alkitab menyamakan bahwa Allah yang adil, Allah yang kasih itu, Allah juga adalah Allah yang akan menghakimi dengan keadilannya. Jadi hamba yang tidak baik ini akan alami penghukuman. Hamba yang baik akan alami kasih, dikasih kesempatan. Yang tidak baik akan diambil kesempatannya. Itu artinya. Jadi akan membunuh dia, bahasa aslinya cut in pieces. Potong menjadi bagian-bagian. Atau bahasa aslinya mengacu kepada cut in two. Belah dua. Artinya apa? Akan terjadi pemisahan. Jadi awalnya semua gabung. Ada yang baik, ada yang jahat, semua sama-sama. Kalau sudah terjadi sama-sama, akan tiba saatnya harus dibelah dua. Maka ini semua tema akhir zaman.
Saat kedatangan anak manusia, nanti domba akan dipisahkan, kambing akan dipisahkan menjadi dua kelompok. Waktu sudah terjadi pemisahan, gandum akan dipisah, lalang akan dipisah. Yang lalang akan dibakar. Yang kambing akan dimasukkan di dalam penghakiman kekal Tuhan, api yang menyala-nyala. Yang domba akan mendapat pahala, mendapat hidup yang kekal. Ini temanya. Jadi saat si Tuhan pulang, maka Tuhan harus lakukan satu penghukuman, yaitu pisahkan dia. Waktu terjadi pemisahan, bukan pemisahan biasa, tetapi pemisahan kekekalan. Coba kita lihat. Membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang munafik, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Setiap kali muncul tema ratapan, tangisan, histeris, dan gertakan gigi, ini semua bicara tentang penghakiman Tuhan kepada orang-orang fasik. Mari kita lihat waktu Matius memakai kata ini, lihat di Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Nanti setelah kita bandingkan Matius dan Lukas, saya akan simpulkan tema ini. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Oke, Matius 8 ayat ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, saya tidak bahas panjang, saya hanya mengutip tema ini muncul. Saudara perhatikan, kegelapan yang paling gelap. Lalu disertakan ratap dan kertak gigi. Sekarang lihat di pasal ke-13 ayat 42. 13 ayat ke-42. Matius memakai kata ini terus berulang-ulang. Tema lalang dan gandum. Saya langsung ambil ayatnya ya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Tadi kegelapan yang sangat gelap. Sekarang dapur api. Kalau gelap, berarti nggak ada terang toh. Nah ini semua tema bicara tentang penghakiman di tempat yang terpisah dari terang. Terang itu simbol bahwa ada Tuhan. Tidak ada terang, itu simbol dunia kegelapan, dunia si jahat, dunia penghakiman. Lalu dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Wah, luar biasa ya. Ini semua ratap, kertakan gigi. Mari kita lihat lagi di ayat yang ke-50. Pasal yang sama di ayat yang ke-50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Jadi wilayah dapur api, wilayah kegelapan, itulah kelompok orang jahat, kelompok orang-orang munafik-munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita lihat sekarang di pasal 22. Pasal 22 ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Satu lagi kita lihat pasal 25 ayat ke-30. Pasal 25 ayat ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, sekarang kita temukan wilayah ratapan dan kertakan gigi itu wilayah kegelapan, wilayah orang-orang munafik, wilayah yang tidak ada Tuhan, wilayah dapur api, wilayah hamba-hamba yang jahat. Waktu si Tuhan sudah pergi dan si Tuhan pulang, Tuhan akan memisahkan. Bukan memisahkan, kamu sekarang tidak dikasih tugas ya, tapi kamu ada di proyek yang sana. Sekarang pemisahan itu adalah pemisahan secara kekal.
tidak ada lagi pengampunan. Wah, mengerikan ya saudara ya. Kenapa banyak orang melayani tidak sungguh-sungguh? Karena salah di konsep eskatologis. Dengar baik-baik, ini satu dalil yang sangat penting. Mengapa orang pelayanan kok susah maksimal? Karena tidak mengerti konsep eskatologis. Konsep eskatologis selalu orang punya konsep adalah masih lama. Masih lama. Saat penghakiman kelak, masih lama. Yesus dari dulu bicara akan datang, akan datang. Akan datang, akan datang dari zaman PL. Nanti setelah semua selesai, Yesus kelak akan datang kali kedua. Sampai kepada rasul-rasul, Yesus akan datang kali kedua. Bahkan ditulis, sudah di ambang pintu, tapi nggak datang-datang. Maka kita terbawa semua konsep eskatologis masih lama. Sehingga kita mau melayani, mau tidak masalah, karena masih lama. Tuhan masih lama datang. Tapi kalau Tuhan mendadak malam ini datang, tidak ada lagi kesempatan kita mengulang sejarah. Nah, masalahnya kita selalu pikir nanti malam akan datang, nanti malam akan datang. Kok enggak datang-datang, gitu kan? Nah, itu konsep eskatologis yang salah, yaitu tentang Yesus akan datang kali kedua. Tetapi tema eskatologis juga ada tema kematian kita yang juga saat eskatologis. Artinya apa? Saat Yesus datang kali kedua, seluruh dunia selesai. Saat kita alami eskatologis pribadi, yaitu mati, dunia belum selesai, kita yang selesai. Nah, saudara lihat ya, dua tema eskatologis ini selalu dimengerti salah. Kesalahan pertama, Yesus masih lama. Masih ada kesempatan kok kelak saya layani. Eskatologis yang kedua, yaitu saya setelah cek ya, sehat sekali. Menurut dokter kaget. Umur saya segini kok fit seperti anak 17 tahun. Maka muncullah eskatologis yang salah. Saya mati masih lama. Kalau lihat sejarah ayah dan ibu tidak ada kanker, tidak ada penyakit turunan, dan saya sudah cek, hasil cek semua bagus. Bahkan hasilnya dari Singapura. Wah, lalu konsep eskatologis mulai salah. Kalau begitu, masih panjang hidupku. Lalu, kasih pelayanan, enggak maulah. Karena masih panjang waktunya. Mendadak malam itu terjadi kecelakaan, lalu meninggal dunia. Saat itu tidak ada lagi kesempatan. Jadi strategi kita untuk pelayanan jadi baik adalah rubah konsep eskatologis. Rubahnya gimana? Rubah 2 poin tadi. Yesus yang masih lama datang, rubah sebentar lagi datang. Mungkin 5 menit lagi akan datang. Kalau 5 menit lagi akan datang, saya dikasih kesempatan layani Tuhan 1 menit. Itu 1 menit berharganya luar biasa. Karena sisa umur dunia sisa 5 menit. Dan saya masih bisa layani 1 menit. Berarti berapa persen, saudara? Jangan hitung 1 menit. 1 menit kecil. Tapi 1 di antara 5 menit. Jikalau kita punya konsep eskatologis ini sudah dibenahi, maka setiap kesempatan itu satu kesempatan yang kita akan pegang dan tidak mungkin kita akan lepaskan. Karena sebentar lagi Tuanku akan pulang. Saat itu saya akan dipisahkan dan saat itulah tidak ada kesempatan lagi. Eskatologis yang pertama. Kristus akan datang bukan masih lama, tapi mungkin sebentar lagi. Kedua, eskatologis pribadi kita. Hasil check up saya sangat sempurna dan sehat. Mungkin 5 menit lagi saya akan mati. Saat 5 menit lagi akan mati, kita pilih apa? Tema eskatologis ini, kalau kita benahi, maka terjadilah reformasi pelayanan di setiap anak-anak Tuhan. Saya dari dulu mengamati orang-orang yang melayani, semua yang pelayanan,
konsepnya salahnya di tema eskatologis. Selain ada salah tema-tema yang lain. Kebanyakan adalah salah di tema eskatologis. Kenapakah orang yang sudah sakit berat otomatis mendadak mengerti konsep pelayanan? Orang yang sudah sakit parah kalau kita tanya, Ibu pengharapannya apa? Konsep eskatologis dia ini menjadi baik karena dia sudah divonis. Umur ibu tidak lama lagi. Dia sekarang menjadi percaya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Lalu pengharapan ibu apa? Kalau Tuhan sembuhkan saya kalau bisa berdiri lagi, saya mau melayani Tuhan lebih baik lagi. Nah, jadi bagus. Konsep pelayanan jadi luar biasa bagus. Papa saya waktu sebelum meninggal, papa saya kena kanker. Dia berkata kepada saya, di tengah-tengah sakit yang luar biasa, dia bilang, kalau nanti papa sembuh, papa mau ikut kamu ke pedalaman, ikut KKR regional. Langsung bagus eskatologisnya. Tapi selama sehat, tidak pernah keluar kalimat itu, saudara. Saudara mau keluarkan kalimat itu, tunggu lagi divonis dokter, sudah parah, atau lebih baik sekarang. Satu majelis, berapa hari lalu waktu saya buka foto-foto di hadis saya temukan foto dia. Waktu itu dia sudah sekarat, sudah sangat kurus. Dan orang ini saya sudah kenal sangat lama. Di GR Pusat dia rajinnya luar biasa. Mendadak dia divonis kena kanker. Waktu divonis kena kanker, terus diobati, di kemo, kondisi makin drop. Lalu suatu saat waktu saya ke Jakarta, saya kunjungi ke rumahnya. Saya masuk ke rumahnya, saya ketemu sama dia dan istrinya. Lalu saya tanya dia, gimana? Pak Peter, kata dokter sih saya sudah mending. Padahal sebelum kami ke rumahnya, kami semua sudah dikasih tahu. Umurnya sisa berapa bulan, tapi keluarga masih rahasiakan, takut dia semakin drop. Jadi dokter hanya bilang bahasa positif, kamu sudah lebih baik ya, sudah bisa makan. Oh dia senang. Dan dia rasa ada penghiburan, dia bisa sembuh. Waktu ketemu sama dia, Pak Peter, kalau saya sudah sembuh, saya mau ikut Pak Peter ke pelosok. Dulu saya sudah janji akan ikut, tapi sibuk ini, sibuk sana, nggak jadi. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya mau ikut Pak Peter. Saya waktu dengar mau nangis karena saya tahu kamu tidak mungkin bisa hidup lagi. Karena sudah divonis. Lalu kami bicara hal yang umum-umum karena tidak singgung dia akan mati segera. Tapi saya sudah kuatkan. Kalau Tuhan tiba waktunya memanggil Bapak sudah siap belum? Sudah siap Pak. Tapi kalau saya dikasih sembuh, saya mau melayani lebih baik lagi. Langsung bagus. Waduh, saya senang mendengar kalimat itu, tapi sayang dengarnya dari orang yang sudah hampir mati. Dan kalimat itu kalau kita dengar dari orang yang masih sehat, puji Tuhan Gereja Ada Pengharapan. Kami hamba Tuhan selalu hadapi orang yang mau mati, mendengarkan cerita-cerita orang-orang mati, ada di kebaktian perkuburan, keluarga bersaksi bagaimana hari terakhir keluarga yang akan mati, kalimat-kalimat apa yang dikeluarkan, kami dengar semua sejak zaman dahulu. Tapi banyak orang yang masih sehat, datang ke perkuburan tidak mau, maka semua kalimat tadi dia tidak dengar. Dengar firman Tuhan, tidak mau dengar konsentrasi, maka cari firman Tuhan yang enak-enak, semua pesan-pesan penting dia tidak mau dengar. Begitu sudah divonis, eskatologis pribadi dia sudah divonis sisa 1 bulan. Saat itulah dia baru menyesal. Dulu Pak Tong pernah divonis waktu dia kena hepatitis. Umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Saya bersyukur Tuhan memakai cara itu sehingga dia mengerti satu rahasia. Umur saya tidak panjang lagi. Dan selama 1 tahun dia genjot habis-habisan. Dan setelah itu sampai sekarang tidak mati-mati. Jadi maksimal toh. Tapi bukan setelah 1 tahun ternyata tidak mati. Maka loyo lagi. Sejak waktu itu dia genjot terus. Dan sampai hari ini. Jikalau jemaat dirubah konsep eskatologis, gereja akan dibangunkan luar biasa. Amin.
Selalu pikir Yesus masih lama. Yesus masih lama, matahari masih bersinar. Bumi masih ada kok. YouTube masih orang upload konten. Tidak ada heboh di mana-mana. Kalau ada heboh, dari sana sudah ada heboh, sini sudah ada heboh. Kita siap-siap. Tapi nggak ada heboh, semua santai-santai. Ingat Alkitab katakan, kedatangan anak manusia, manusia sedang santai-santai, makan, minum, semua santai-santai, cerah-cerah, biasa-biasa. Mendadak datang, selesailah sudah. Siapa yang sangka artis yang sehat-sehat, game. Siapa yang sangka konglomerat, game. Baru-baru ini saudara terus lihat berita game. Yang game bukan orang yang sudah divonis berat dan harus mati, tapi yang sehat-sehat ada di mobil crash. Kejadian yang kita pikir-pikir kok bisa ya. Kita kalau ada di tol, begitu banyak kontainer, hitungmu sampai capek, kebanyakan. Lalu sampai ada satu titik kontainer yang satu bisa timpa kita. Coba bayangkan, peluangnya berapa kecil. Di antara begitu banyak mobil lalu lalang dan kontainer begitu banyak. Tiba-tiba mobil kita di samping satu kontainer dan kontainer itu jatuh lalu timpa kita. Itu peluang untuk timpa kita sangat-sangat kecil. Tapi itu bisa terjadi. Dan saat itu tidak ada kesempatan lagi. Mau WA istri pun tidak ada kesempatan. Mau send kalimat kepada orang gereja, maaf ya atas kalimat-kalimat saya yang sebelumnya. Maaf ya, selama ini saya kurang setia. Mau send, mau tulis, saya nggak keburu. Karena sedang duduk, langsung meninggal dunia. Kenapakah orang-orang yang sudah mau mati baru sadar makna hidup, baru sadar konsep pelayanan? Kenapa tidak dari awal? Oke? Kita kembali ke Matius pasal yang ke-24 tadi. Mari kita lihat. Akan dipisahkan. Akan dibunuh. Ini artinya memisahkan dia selama-lamanya. Kematian kekal selama-lamanya dan dikumpulkan seperti kepada orang-orang fasik bersama dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik di dalam bahasa asli itu adalah orang-orang yang melakonkan orang lain. Itu seperti orang yang pemain-pemain film. Dia ibu rumah tangga di satu rumah yang kecil. Waktu dia melakonkan orang kaya, dia menjadi orang kaya di situ. Padahal itu bukan aslinya dia. Itu namanya munafik. Jadi kata munafik yang dipakai adalah melakonkan orang lain. Jadi waktu ada Tuhan, dia jadi hamba yang baik. Melakonkan orang lain. Waktu Tuhan tidak ada, dia menjadi orang yang tanpa topeng. Di dalam gereja, kita kadang-kadang seperti orang itu. Melakonkan orang lain. Hari Minggu, kita melakonkan malaikat Tuhan. Shalom, malaikat Tuhan, saudara ya. Damai sejahtera tiba kepadamu. Saat sudah selesai hari Minggu, kita kembali ke yang asli. Wah, mulai beringas. Ketemu Minggu lagi, malaikat Tuhan lagi muncul di gereja. Itu artinya munafik. Itu artinya melakonkan. Oke, sekarang saya simpulkan yang Matius. Jadi ada dua contoh. Yang Tuhan perkenan, yang dikasih reward, sama yang dikasih punishment. Lukas mencatat menarik. Mari kita lihat yang Lukas. Lukas pasal yang ke-12 ini juga ditujukan kepada murid. Lalu Petrus tanya. Ayat 41, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan? Setelah bicara panjang. Lalu Petrus nyeletuk. Dari Petrus nyeletuk, Yesus melanjutkan perumpamaan hamba yang setia tadi. Tetapi perhatikan, Lukas menulis begini, ayat 42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hamba-hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Di sini memakai kata pengurus rumah. Pengurus rumah di bahasa asli
Ini manajer rumah. Ini bendahara rumah. Oh, kalau begitu, waktu kita kontraskan sama Matius, seorang hamba yang melayani, hamba yang tidak ada artinya apa-apa, sekarang diangkat menjadi manajer. Diangkat menjadi seorang bendahara. Diangkat menjadi seorang penting. Waktu diangkat menjadi seorang penting, kadang-kadang kita lupa diri. Ingat, kita dari status hamba. Waktu diangkat menjadi manajer, ingat dulu adalah hamba. Di dalam Alkitab, waktu raja sudah begitu hebat, sudah begitu tersohor, Tuhan mengingatkan, kamu dulu diambil dari mana? Saudara nanti baca yang Saul. Kau dulu jadi raja, kau diambil dari mana? Waktu Daud sudah hebat, kau jadi raja, kau diambil dari mana? Kau hanya gembala kambing domba. Ingat statusmu dulu gembala kambing domba, lalu jadi raja. Setelah dari kambing domba jadi raja, lu jangan GR, lu raja. Lalu kau bisa wenang-wenang. Tidak bisa. Hamba sekarang jadi manajer. Wah, lalu kau bisa gila-gilaan. Kau harus ingat statusmu hamba kepada Tuhan. Banyak orang gagal di pelayanan kalau posisinya sudah naik. Hati-hati. Waktu posisi masih belum ada, kelihatan bagus. Setelah dia dinaikkan, koordinator. Wah, mulai keluar setannya. Diangkat menjadi ketua, mulai keluar setannya, saudara. Jadi ada baiknya orang-orang diangkat supaya kita lihat setelah jadi, dia muncul nggak si setannya itu. Jadi hamba ini sekarang disebut oleh Lukas adalah seorang manajer. Seorang yang dipercayakan. Dan manajer ini juga dituntut setia, bijaksana. Kalau hamba yang biasa, yang remeh, oke, untuk mendapatkan satu reward, saya mau setia, saya mau bijaksana. Tapi setelah dapat reward jadi manajer, lupa setia dan lupa bijaksana. Karena sudah posisi tinggi. Banyak orang waktu belum posisi, waduh bagus luar biasa. Setelah dapat posisi, dia tidak perlu lagi investasi. Semua yang baik-baik dia sudah kerjakan. Sekarang sudah dapat posisi, dia tidak lagi menuntut diri sesetia seperti zaman dia belum dapat posisi. Mengapa banyak orang yang dulu mau melayani dengan tidak memikirkan untung rugi diri? Kenapa sekarang menjadi tidak? Setelah ada posisi. Setelah di gereja, dia sudah menduduki posisi pengurus gereja. Yang artinya pengurus apa? Hanya mendiskusikan hal kebijakan yang akan dijalankan. Nanti yang jalankan orang lain. Saya berkata waktu kami rapat hamba Tuhan. Saya bilang kita hamba Tuhan harus ingat baik-baik. Itu apa? Kesalahan hamba Tuhan adalah tidak peduli ibadah. Kita hamba Tuhan hanya datang di cabang kita sendiri. Pokoknya jam khotbah, saya berdiri khotbah, selesailah sudah. Saya bilang kalau mau seperti itu, lebih baik gereja undang hamba Tuhan datang khotbah, kasih vitasikum, pulang dia. Tapi kita lain. Kita hamba Tuhan di gereja itu. Kita hamba Tuhan berarti bukan tunggu jam khotbah baru datang khotbah. Waktu jam sebelumnya pantau semua. Lalu saya tanya hamba Tuhan yang bersama dengan saya. Kalian pantau slide tidak? Kalian pantau lampu tidak? Kalian pantau AC tidak? Swing AC kemana? Kalian pantau jemaat kepanasan atau tidak? Bukan datang duduk-duduk. Ya saatnya kita dengarkan firman Tuhan lagi khotbah. Kalau saya duduk, selesai pulang. Gereja ada bocor, ada apa? Tidak. Saya bilang, saya beda. Saya perhatikan wallpaper, saya perhatikan, coba tanya Bu Gina. Setiap kali kalau saya sudah lihat, mata saya sangat teliti, perhatikan sampai toilet, saya perhatikan klosetnya, semprotnya, satu persatu tak perhatikan. Sedangkan yang lain, ya datang hanya khotbah. Tidak bisa, saudara. Lalu hamba Tuhan kenapa bisa seperti itu? Salah ngerti ayat. Yaitu ayat apa? Ayat Kisah Rasul. Hamba Tuhan hanya fokuskan firman. Okay. Sehingga apapun tidak mau dia peduli. Itu salah fatal. Ingat, Kisah Rasul belum ada gereja
di mana rasul-rasul menjadi gembala dan menjadi pelayan di gereja fisik itu. Belum ada. Jadi mereka akhirnya menyebar terus. Waktu mereka menyebar, jangan dipusingkan untuk hal-hal kecil. Karena mereka harus pergi penginjilan. Tetapi ingat perjanjian lama. Konteksnya beda dengan Kisah Rasul yang tidak ada gereja, tidak ada rumah Tuhan di mana mereka punya gedung sendiri yang mereka harus jaga. Maka mereka terus pergi. Maka hamba Tuhan konsentrasi firman. Tapi ingat perjanjian lama. Nyalakan lampu. Tuhan tetapkan Harun. Lampu? Kemah suci ada lampu. Dinyalakan. Orang tidak ada di dalam nyalakan. Boros, saudara. Perhatikan lampu itu dinyalakan. Di kemah suci itu ada menorah. Menorah itu waktu dinyalakan. Dari sore petang, matahari terbenam sampai pagi. Siapa yang gunakan lampu itu? Semua mubazir. Tetapi Tuhan tetapkan, Harun, lu harus perhatikan minyak dan tidak boleh padam di tengah malam. Artinya apa? Karena ini sudah bentuk kemah. Kau harus perhatikan. Kenapa hal itu tidak diserahkan ke orang awam? Karena orang awam sama hamba Tuhan matanya lain. Awam kalau suruh nyalakan, kalau menorah itu ada 7 cabang itu, orang awam nyalakan, ya nggak ada manusia satu aja lah. Tuhan suruh nyalakan semua. Dan hamba Tuhan harus tahu yang Tuhan mau. Orang awam akan menilai ini pemborosan. Lalu di kemah suci ada apa? Ada 12 roti. Yang nanti setiap minggu akan diganti rotinya. Ini pai-pai atau apa? Ini pemborosan. Yang bertugas, Harun, kau harus ganti. Jadi hamba Tuhan harus memikirkan yang namanya tempat ibadah. Harus lihat. Kursinya gimana? Rusak di mana? AC di mana? Tembok gimana? Wallpaper gimana? Lampu bagaimana? Yang mati bagaimana? Harus diperhatikan dengan baik. Karena ini mata hamba Tuhan sama mata orang awam beda. Orang awam datang lalu pulang. Hamba Tuhan harus memikirkan. Oleh sebab itu, Lewi Tuhan tetapkan mengurus semua perabot. Kenapa serahkan ke mereka? Karena Tuhan sudah tetapkan urusan umat Tuhan harus disiapkan dengan baik. Waktu Tuhan sudah tetapkan Lewi, bagian yang sangat banyak. Tapi imam juga punya bagian untuk mengontrol hal-hal tertentu. Maka saya jelaskan kepada mereka. Nilai hamba Tuhan, nilai dari ini. Kalau dia tidak ada gubris apapun, posisi mimbar, posisi ini, dia nggak mau peduli, pokoknya datang aja khotbah. Dia tidak mengerti panggilan sebagai hamba. Seorang pembantu, seorang koster, dia mengerti ruangan ibadah disusun seperti apa. Tapi justru pelayan tidak gubris sama sekali. Saya kadang melihat dari CCTV koster waktu sapu, saya amatin. Setelah sapu, dia susun kursi. Saudara perhatikan kursi yang ada di ruang gereja ini selalu rapi susunnya. Menurut saya atau bagi saya, inilah hamba yang mestinya ada di orang Kristen. Tapi sisi yang lain saya melihat ada tempat-tempat tertentu, lalu kalau ayo kita susun ya, jemaah-jemaah kita bantu susun, kita lihat susunnya amburadul. Siksak, depan belakang. Tidak rapi, saudara. Sini tidak ada hamba Tuhan yang terus mengawasi, tapi yang kerja rapi. Saudara perhatikan, susunnya rapi. Kerta juga rapinya luar biasa. Dan mereka yang kerja itu koster. Tapi coba pengurus yang disuruh, coba susun. Saudara bisa lihat, nanti amburadul. Oh ini kan urusan kursi, miring nggak masalah, yang penting kan jiwa. Dari mempersiapkan, dari menata, kita sudah lihat jiwanya ada di mana. Oleh sebab itu Ratu Sheba tergerak, dia datang ke Salomo. Begitu jauh dia datang untuk melihat hikmat Salomo, melihat bijaksana Tuhan, rumah Tuhan, cara berpakaian karyawan-karyawan Salomo. Itu dinilai, saudara. Oh, hanya karyawan.
hanya siapkan makanan, udah baju compang-camping, semua dinilai. Dan Ratu Sheba kagum luar biasa. Kok ada kayak begini, luar biasa sempurna dan bijaksana. Dan dia pulang, pasti mendapatkan pengertian yang luar biasa. Sekarang kita kembali ya, kau akan menjadi pengawas. Pengawas itu dia harus menjadi orang yang mengingat dulu saya tulos. Lalu lihat ayat 43. Kalimatnya sama ya, berbahagialah. Sekarang memakai kata hamba. Kau pengurus, kau manajer, kau hamba. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ini sama seperti Matius tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas. Ini sama. Sekarang ayat 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, di sini ada tambahan. Hamba-hamba yang dihajar, yang dikerjain, yang dirugikan, hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Matius mencatat hamba-hamba lain. Sekarang hamba-hamba laki-laki dikerjain sama dia. Dia sok menjadi penguasa. Lalu dia makan, minum, mabuk-mabuk. Ini sama. Ayat ke-46, tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangka, lalu akan membunuh dia. Ini potong dia, pisahkan dia menjadi dua. Ini sama. Tetapi bedanya senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Atau bahasa asli, senasib atau ditempatkan bersama dengan orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang tidak setia di MLAI ini bahasa aslinya adalah orang-orang yang munafik sekaligus yang tidak percaya. Nah, inilah yang akan ditaruh di tempat ratapan dan gertakan gigi. Lukas menambahkan 2 poin. Perhatikan, ini menarik di ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Nah, ini Matius tidak ada. Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi ada jenis yang ketiga, yaitu dia tahu baik. Pelayanan itu baik. Semua kehendak Tuhan dia tahu, tetapi tidak jalankan. Yang kayak begini akan dihajar oleh tuannya. Wah, menarik di sini. Banyak orang tidak pelayanan bukan karena tidak tahu, tapi sudah tahu dan pura-pura tidak tahu. Gimana sih? Gimana ya? Gimana? Padahal sudah tahu, saudara. Gimana sih jadi asyir? Ya lu lihat dong, setiap minggu ada asyir. Tuh lihat dong apa yang dia kerjakan. Sudah lihat ya tahu dong. Gampang toh. Lihat apa sudah tahu. Tugas liturgis apa ya? Lihat dong setiap minggu ada liturgis kan. Dari lihat sudah tahu kan. Banyak orang sudah tahu. Orang Kristen harus apa? Harus melayani. Anak kecil di rumah harus belajar mencuci piring. Nanti dia tanya mama, "Ma, gimana cara cuci piring?" 15 tahun saya bersama dengan kamu, setiap hari saya cuci piring, lu nggak lihat. Sekarang pura-pura tanya. Tahu dia. Main air tahu. Ambil sabun tahu. Sabun ditaruh di piring masa nggak tahu? Masa mesti dituntun tangannya kayak DJ gitu, berapa kali kanan, berapa kali kiri gitu. Tahulah, semua sudah tahu. Cuma dasar dia males, pura-pura tidak tahu dan tidak melakukan. Hamba yang model kayak begini akan dipukul. Nah, ini menarik ya. Saudara jangan kira, oh Tuhan ini penuh kasih sayang. Dikasih lagi kesempatan. Tidak, langsung dihajar. Dihajarnya apa? Menerima banyak pukulan. Lalu perhatikan contoh yang keempat. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya. Kata yang dipakai di sini bukan lagi hamba. Tapi barang siapa. Artinya apa? Yang bukan kelompok hamba. Yang bukan kelompok orang dalam. Ini siapa saja. Orang di luar. Orang di luar mana tahu kehendak si Tuhan. Orang di dalam tahulah kehendak si Tuhan. Tapi di dalam ada yang setia, ada yang domba, ada yang kambing di dalam. Dan yang kambing akan dipisahkan. Lalu yang domba akan mendapatkan reward. Lalu yang lain, yang bukan kambing, yang bukan domba, tapi samar-samar. Tahu, tapi tidak lakukan. Ya dia status pasti domba. Status orang percaya, tapi tidak melakukan. Yang kayak begini akan dipukul.
Tuhan tidak berkata, yang kayak begini kukirim juga ke tempat ratapan dan gertakan gigi. Tidak, tapi dipukul. Lalu kelompok keempat tadi bukan hamba, tapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Artinya apa? Orang di luar yang tidak pernah dengar firman, tidak pernah tahu kehendak Tuhan untuk dirinya seperti apa, mana mungkin dia melakukan menyenangkan hati Tuhan. Maka dia melakukan kejahatan karena dia tidak tahu yang Tuhan itu mau. Maka kejahatan yang dia lakukan ini, dia dihukum sedikit. Wah, kok tidak adil ya? Yang sudah tahu tidak lakukan, dia dihukumnya banyak. Ini keadilan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam kitab Petrus, pada saat nanti, rumah Allah yang akan pertama dihakimi. Siapakah orang yang akan dihakimi? Gembala sidang, penatua, pengurus majelis, lalu aktivis, orang awam. Semua yang adalah orang di rumah Tuhan, itu yang akan dihakimi pertama kali. Setelah itu barulah orang luar. Yang rumah Tuhan, orang-orang yang sudah tahu kehendak Tuhan tidak lakukan, dihukum lebih berat. Yang di luar tidak tahu kehendak Tuhan, lalu melakukan kejahatan, mereka dihukum lebih sedikit. Wah, ini 4 tipe yang sangat menarik yang Yesus ajarkan di dalam tema akhir zaman. Lalu Yesus tutup dengan satu kalimat yang sangat indah. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saya ulangi kalimat ini. Setiap orang yang kepadanya banyak. Semua kata yang dipakai banyak. Banyak diberi. Daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, maka lebih banyak lagi dituntut. Tidak bicara yang sedikit dipercayakan. Artinya apa? Kita semua sebetulnya dipercayakan dengan porsi yang besar, saudara. Kita mendapatkan anugerah Tuhan sebetulnya sangat besar. Tetapi kenapa ada pembagian? Hamba ini setia dapat reward, hamba yang lain tidak. Karena kemalasan kita tidak kita hargai, anugerah Tuhan tiba kepada kita. Waktu kesempatan pelayanan kita umumkan. Nanti ada yang terima, ada yang tolak. Kenapakah kesempatan yang sama diberikan kepada semua, tetapi ada yang menerima dan ada yang menolak? Sama, di dalam hal hamba ini sama. Kalau Tuhan sudah memperkerjakan hamba, lalu hamba-hamba ngerti apa yang Tuannya mau, kenapa tidak lakukan yang Tuhan mau? Kenapa ada muncul hamba yang jahat? Kenapa ada muncul hamba yang sudah tahu tetapi tidak melakukan? Bukankah hamba ini adalah hamba yang bersama dengan hamba yang setia? Dan hamba yang setia dan semua hamba pasti mendapatkan instruksi, perintah dari Tuhan yang sama. Kenapa responnya kok bisa lain, saudara? Kita semua dikasih anugerah sangat banyak. Yang sangat banyak yang kita terima, salah satunya adalah anugerah keselamatan. Semua kita dapat anugerah yang sama, betul nggak? Salib semua sama toh. Mana ada salib Yesus yang lebih tinggi, saya dapat. Salib Yesus yang pendek, saya dapat. Semua salib sama. Golgota itu satu salib Yesus. Dan kita mendapatkan pengampunan dari salib Kristus itu, dari pengorbanan Kristus itu. Dan kita diberi banyak, maka dituntut banyak. Oleh sebab itu, yang dikasih banyak, dituntut banyak. Yang dikasih lebih banyak lagi, dituntut lebih banyak lagi. Yesus pernah memberikan semacam cerita. Kalau ada orang yang berhutang 500 sama yang berhutang 50, lalu dua-dua orang ini dibebaskan hutangnya. Mana yang lebih bersyukur? Yang 500 dong, gitu kan? Jadi ada yang merasa saya dapat lebih besar karena dosaku terlalu besar. Orang seperti itu dituntut lebih banyak. Yang lain tidak lakukan dosa banyak, dia juga sudah dapat anugerah yang besar, yaitu
Salib pengorbanan Kristus itu sudah sangat besar. Dia juga dituntut banyak. Tidak ada alasan saudara berkata, aku lain. Aku nih kurang pengalaman, aku dituntut sedikit. Nggak bisa, kita semua dituntutnya banyak. Setuju? Kalau semua jemaat mengerti khotbah hari ini dan merubah, mereformasi konsep eskatologis, gereja Tuhan akan bertumbuh sangat pesat. Dan kita tidak mungkin kekurangan pelayan. Malah kita akan buat banyak kegiatan lagi. Karena banyak pelayan yang sudah standby, maka gereja akan banyak pelayanan. Kenapa banyak gereja pelayanannya terlalu sedikit? Karena pekerjanya tidak ada. Coba, kalau di sini ada siap 20 orang yang siap melayani. Kita buat satu lagi kegiatan, supaya mereka ada tempat untuk melayani. Jadi jangan pakai alasan, gereja kan cuma ada KU, ada PA, maka nggak usah ada lagi yang melayani. Coba munculkan 20 orang. Saya kalau bawa tim ke pelosok, kalau ada 50 orang setiap trip ikut saya gempur itu semua pelosok-pelosok, saudara. Tapi seringkali yang ikut tidak banyak, maka saya harus korbankan gunung sana, kecamatan sana, satu persatu saya korbankan. Kalau banyak yang ikut, coba kalau 100 orang akan ikut saya ekspansi lebih luas lagi, saudara. Untuk apa? Supaya jangkauan lebih luas. Gereja kalau banyak pelayan, kita akan buat lebih banyak kegiatan. Tapi masalahnya, bagaimana memunculkan pelayan kalau pelayan tidak sadar-sadar? Harap semua kita dirubah oleh Tuhan dan siap melayani. Kita sudah kira-kira 2 tahun tidak lakukan banyak, dan 2 tahun itu kesempatan kita sudah siapkan amunisi. Maka setelah itu tidak ada alasan lagi kita berhenti. Kita harus siap langsung kayak peluru. Karena 2 tahun kita sudah pasif. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan, rubahlah setiap kami dan pakailah setiap kami supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih baik lagi. Karena saat Tuhan akan tiba, Kristus akan datang kali kedua dan pasti akan tiba. Dan saat kematian kami pun akan tiba. Seringkali kami merasa karena kami masih sehat, kami masih muda, kami masih jauh dengan kematian. Itulah yang membuat rusaknya pelayanan setiap kami. Tapi saat kami merubah konsep hidup kami, bahwa kami tidak akan lama lagi di dunia ini. Setiap hari berganti hari yang lain, maka kesempatan hidup berkurang 1, 2, 3, 4 hari, dan kami akan semakin dekat dengan peti mati. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memampukan kami sekali lagi dan memakai kami sekali lagi dan mempercayakan kami di saat-saat akhir untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh setia, percaya, dan bijaksana, supaya kehendak Tuhan terjadi melalui hidup setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.